Yo, konnichiwa. Di video kali ini Mimin mau ngelanjutin manhwa yang berjudul Turunnya Dewa Kaisar. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar video-video di sini semakin membaik lagi. Dan kalau ada salah dalam penyampaiannya, mohon dimaafin. Yaudah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Melihat pedang dari Xing Xuan yang saat itu mengarah ke depan wajahnya, King Tian pun tersenyum dan berkata dengan santai, "Sepertinya kau sangat setia kepada sensemu." Dan kemudian King Tian pun menggerakkan badannya sedikit ke kanan, yang membuat Xing Xuan pun saat itu kaget karena serangannya nggak berhasil mengenai King Tian. Dan setelah itu, King Tian pun kembali mengarahkan tangannya ke arah Xing Xuan. Sampai pada akhirnya, King Tian pun berhasil memegang sebuah pohon besar tepat di belakang Xing Xuan. King Tian pun saat itu berkata, "Aku suka dengan dirimu yang sangat setia kepada mastermu." Gak lama setelah itu, datanglah Yao Yao yang marah sama Xing Xuan dengan berkata, "Kenapa kau bisa bersikap tidak sopan seperti itu? Apakah kau sudah melupakan bahwa Tuan Muda telah menyelamatkan nyawamu? Apakah begini caramu membalas kebaikannya?" Mendengar perkataan Yao Yao yang saat itu agak seram, Zhang Daoling seolah memikirkan sesuatu sambil memegang dagunya. Seperti yang guruku katakan dahulu, wanita sepertinya memang makhluk yang sangat mengerikan. Namun setelah itu, Xing Xuan pun mendorong tubuh King Tian sambil berkata, "Siapa suruh dia berani menghina sensku?" Mendengar itu, King Tian pun menjawab dengan senyuman, "Menghina katamu? Aku tidak menghinanya. Kalau kau tidak percaya padaku, kau bisa bertanya pada Xuan Yuan Luo, apakah dia benar bertunangan dengan keluarga Yi." Mendengar hal itu, Xing Xuan pun jadi tersipu malu dan kemudian berkata, "Itu hanyalah omong kosong. Lagi pula berapa umurmu? Sens bahkan lebih jelas 10 tahun lebih tua dariku. Jadi nggak mungkin dia adalah tunanganmu." King Tian yang mendengar itu pun kemudian berkata, "Memangnya kenapa kalau dia lebih tua dariku? Aku memang suka yang seperti itu. Bahkan aku sangat suka seperti milikmu." Melihat sikap King Tian yang tiba-tiba berubah, Xing Xuan pun saat itu jadi malu sambil berkata, "Dasar kau sialan kecil." Dan setelah itu, King Tian pun kembali tersenyum dan berkata, "Aku hanya bercanda. By the way, kenapa kau malah datang ke wilayah keluarga Yiku?" Mendengar itu, Xing Xuan pun langsung jelasin sama King Tian bahwa dia disuruh untuk mencari 4 keturunan Divine Beast. Mendengar itu, King Tian pun berkata, "4 keturunan Divine Beast? Apakah maksudmu itu 4 adikku?" Mendengar itu, Xing Xuan pun kemudian menjawab, "Kau memiliki darah keturunan kelas pertama, tapi kau punya adik di keturunan Divine Beast. Sudah jelas kau pasti hanya bercara omong kosong saat ini." Mendengar itu, King Tian pun berkata dengan wajah bodohnya, "Apakah kau tidak percaya padaku? Bagaimana kalau kita bertaruh?" Dan saat kesepakatan dibuat, King Tian pun kemudian berkata, "Kalau keempat adikku memang keturunan dari Divine Beast, kau akan menjadi istriku yang ke-51. Bagaimana? Apakah kau berani bertaruh?" Melihat jumlah istri yang saat itu banyak banget, Xing Xuan pun sebenarnya agak kebingungan. Tapi di sini dia yakin King Tian gak mungkin memiliki 4 adik yang merupakan keturunan dari Divine Beast. Jadi, Xing Xuan pun saat itu berani bertaruh. Gak lama, Zhang Daoling pun langsung mendekati King Tian sambil berkata, "Bos, apakah memang benar keempat saudaramu merupakan keturunan dari Divine Beast?" King Tian yang mendengar itu pun kemudian menjawab, "Memangnya ada apa?" Mendengar itu, Zhang Daoling pun langsung histeris memeluk King Tian dengan berkata, "Bos, kau bisa membiarkan keempat adikmu bergabung dengan Dragon Tiger Sekte. Kalau kau mau, aku akan mencari tunangan cantik sebanyak yang kau mau." Tapi King Tian saat itu sepertinya tidak tertarik.
Dan karena King Tian tidak tertarik, Zhang Daoling pun kembali mengatakan hal bodoh. Bahkan dirinya bersedia untuk menemani King Tian selamanya. Mendengar perkataan aneh dari pria, King Tian pun saat itu sampai muntah saat itu. King Tian pun kemudian mendorong Zhang Daoling dengan berkata, "Berhentilah mengatakan hal bodoh." Melihat tingkah laku Zhang Daoling yang saat itu aneh, Xing Xuan pun kemudian berkata, "Apakah dia memang Zhang Daoling dari Dragon Tiger Sekte?" Yao Yao yang mendengar itu pun menjawab, "Bagaimana bisa Zhang Daoling yang dikenal sebagai jenius pertama memiliki sikap yang sekanak-kanakan seperti itu?" Di sisi lain, King Tian yang mulai kesal sama Zhang Daoling itu pun langsung meninjunya, yang membuat dia pun sampai terpental. Dan setelah masalah Zhang Daoling selesai, King Tian pun langsung mendekati Xing Xuan sambil berkata, "Nona Xing Xuan, karena kau sudah setuju dengan taruhannya, aku akan membawamu pulang untuk melihat keempat adikku." Xing Xuan yang mendengar itu pun berkata di dalam hati, meskipun identitas bocah ini masih belum jelas, tapi dia bisa membuat Zhang Daoling mengakuinya sebagai bos. Untuk sekarang, aku akan mengikutinya terlebih dahulu. Dan setelah itu mereka pun pergi meninggalkan Zhang Daoling sendirian. Xin pun kemudian berpindah ke mansion keluarga Yi. Terlihatlah King Tian yang saat itu berkata, "Ibu, aku sudah pulang." Namun ketika King Tian sampai di tempat itu, tidak terlihat siapapun yang ada di sana selain seorang pelayan. Seorang pelayan itu pun kemudian berkata kepada King Tian, "Tuan muda, Nyonya telah menerima surat dari keluarga Wu dan membawa keempat adik Anda pergi ke keluarga Wu." Mendengar itu, King Tian pun jadi kaget dan berkata, "Kenapa ibu malah membawa keempat adikku pergi ke keluarga Wu?" King Tian pun mulai menyadari ada sesuatu yang aneh. Dan dengan wajah seramnya, King Tian pun berkata, "Meskipun utai dari keluarga Wu adalah kakekku, tapi mereka tidak pernah punya niat baik pada keluarga Yi. Masalah ini pasti tidak sederhana." Dan di sini King Tian pun berkata kepada Yao Yao, "Yao Yao, aku akan melakukan perjalanan keluarga. Kau tetaplah di rumah, jangan kemanapun sampai aku kembali. Selama kau tidak pergi dari mansion Yi, tidak ada yang bisa menyakitimu." Yao Yao yang mendengar perkataan dari King Tian pun berkata bahwa dirinya akan mematuhi perkataan dari tuan muda. Melihat King Tian yang saat itu mau pergi, Xing Xuan pun berkata agar King Tian juga membawanya untuk ikut bersama dengan King Tian. Bahkan Zhang Daoling saat itu berkata, "Sekali menjadi bos, akan selamanya menjadi bos. Saat ini, ibu bos adalah ibuku. Jadi aku Zhang Daoling juga akan pergi." King Tian yang mendengar itu pun meminta mereka untuk menunggu sebentar. Dan kemudian King Tian pun berkata, muncullah Blacky. Tiba-tiba muncullah sekumpulan aura di tempat itu. Dan Blacky pun saat itu langsung bertujud dengan berkata, "Master, berikan perintah Anda kepadaku." King Tian pun saat itu langsung meminta Blacky untuk melindungi keluarga Yi. Siapapun yang berani masuk dengan niat buruk, Blacky harus membunuhnya tanpa ampunan. Melihat monster summon yang dipanggil oleh King Tian, Xing Xuan saat itu jadi kaget banget. Bahkan Zhang Daoling saat itu sampai histeris karena mereka saat itu merasakan ada aura yang sangat kuat muncul dari si anjing itu. Dan aura yang sangat itu malah mengikuti tuan muda King Tian. Gak cuma itu aja, King Tian pun kemudian mengarahkan kembali jarinya ke mulut dan memanggil sesuatu. "Jin Peng, bawa kami pergi ke keluarga Wu." Dan saat itu juga muncullah burung Phoenix milik King Tian yang membuat semua orang yang ada di sana pun kaget banget.
Xingxuan yang melihat hewan peliharaannya itu pun berkata di dalam hati, kekuatan apa sebenarnya yang dimiliki oleh pria muda ini? Kenapa dia sampai memiliki demonic beast yang sangat kuat sebagai bawahannya? Dia pun saat itu terus bertanya-tanya, kenapa King Tian bisa memiliki hewan-hewan buas yang sangat mengerikan. Keesokan harinya, Xin pun kemudian berpindah keluar dinding mansion keluarga Yi. Terlihatlah beberapa orang yang saat itu sedang berpatroli di tempat itu. Seseorang pun kemudian berkata, Yang Mulia telah memerintahkan untuk melumuri keluarga Yi dengan darah. Hari ini adalah kesempatan yang terbaik. Wu Susu sudah pergi dari tempat ini dengan keempat putra keturunan Divine Beast. Maka tidak ada lagi orang kuat di dalam keluarga Yi. Ternyata orang yang sedang berpatroli itu adalah penyusup yang ingin menghancurkan keluarga Yi. Pemimpin dari mereka pun kemudian menaiki atap genteng dengan berkata, ayo anak-anak, mari kita bantai semua yang ada di sini. Namun ketika dirinya mendaratkan kaki tepat di lantai milik keluarga Yi, tiba-tiba terdengarlah suara yang berkata, berani-beraninya kalian menerobos kediaman keluarga Yi. Kalian bahkan punya cukup banyak keberanian. Mendengar perkataan itu, pemimpin dari mereka itu pun jadi kaget banget karena merasakan suatu keanehan dari suara itu. Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!